Jadi lingkaran enggak penuh itu masih bagian dari yang namanya Ka'bah. Enggak boleh ketika kita lagi masih tawaf tangan kita megang. Ya, itu yang setengah lingkaran tuh, yang disebut dengan al-hatim. Lagi tawaf, kebetulan tawafnya dekat dengan Ka'bah, tangan tinggal begini aja. Megang tuh sambil jalan. Hukum tawafnya ketika dia baru megang, dianggap tawafnya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanul haji sittatun. Al-ihramu wal wukufu bi Arafata. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan jamaah, pada malam ini kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari pada malam Rabu yang lalu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Malam ini kita masuk kepada satu pasal wa arkanul haji, dan rukun-rukun haji itu sittatun, ada 6 rukun. Al-ihramu pertama yang disebut dengan ihram. Jadi yang dimaksud dari ihram itu bukan hanya mengenakan 2 helai kain berwarna putih. Yang pertama disarungkan, kemudian yang kedua diselempangkan ke bagian bahu, menutupi seluruh badan. Jadi bukan itu hakikatnya dari yang namanya ihram. Lalu apa hakikatnya dari ihram itu? Maksudnya dari ihram itu wa huwa niyatud dukhuli bin nusuki, yaitu niat masuk untuk memulai haji atau umrah. Itu namanya ihram. Jadi niat masuk memulai haji atau ihram. Linnusuki, dengan mengamalkan, melaksanakan semua amalan-amalan haji atau umrah. Nah, amalan-amalan haji atau umrah itu yang disebut dengan manasik. Jadi manasik itu artinya a'malul haji. Kalau manasiknya haji berarti amalan-amalan haji. Kalau manasik umrah berarti a'malul umrati. Di mana niat ini dilaksanakannya? Yang pertama, tergantung dari arah mana datangnya. Kalau gelombang pertama itu datangnya dari rumah asrama haji Bekasi, kemudian ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta diterbangkan langsung ke Madinah.
sekian hari di Madinah, lalu berangkat menuju yang namanya Dzul Hulaifah, nama kampung. Lalu menjadi sebutan Bir Ali atau Abyar Ali. Untuk apa menuju tempat itu? Untuk melaksanakan yang namanya ihram. Yaitu niat memulai haji atau umroh di Dzul Hulaifah. Dengan mempersiapkan diri awalnya, mandi dulu, mandi sunat ihram di hotel tempat di mana kita tinggal beberapa hari di Madinah. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu, kita langsung mendatangi Dzul Hulaifah tadi. Atau diawali dengan melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surahnya Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian masuk ke rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas dengan kata lain kulhu. Itu sholat sunat ihram. Begitu sampai di Dzul Hulaifah Bir Ali mulailah. Ingat ketika kita masuk ke dalam masjid yang ada di Dzul Hulaifah, laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Selesai melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, boleh dia langsung niat di dalam masjid. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi niatnya ketika Nabi naik kendaraan. Dalam hal ini dulu Nabi onta. Sekarang tidak lagi kita menggunakan onta sebagai kendaraan kita. Jadi artinya bagaimana? Masuklah jamaah ke dalam bis. Kemudian di dalam bis itu dipimpin ya, oleh pembimbing atau oleh ketua kloter. Bareng-bareng di dalam bis untuk niat. Niat apa? Bisa niat haji langsung, bisa niat umroh dulu. Umumnya orang-orang Indonesia dari 3 jenis haji. Ada ifrad, ada tamattu, kemudian ada qiran. Umumnya dari 3 jenis amalan haji itu, umumnya orang-orang Indonesia mengambil hajinya tamattu. Apa yang dimaksud dengan tamattu? Niat memulai ihram umroh, baru nanti di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, baru niat haji.
Jadi umroh duluan tuh dikerjakan. Kenapa? Karena dia mengambil hajinya tamat tuh. Itu umumnya orang Indonesia. Walaupun ada segelintir orang mengambil hajinya ifrad. Mendahulukan niat haji dulu, sudah selesai seluruh amalan haji, baru niat umroh. Jadi umrohnya diapain itu? Dibelakangin. Kalau tamattu berarti umroh dulu, baru hajinya belakangan. Katakanlah tamattu berarti niat umroh dulu. Bisa langsung di dalam masjid di Bir Ali. Bisa juga nanti ketika kita sudah naik kendaraan bis, rame-rame niatnya. Bagaimana niatnya? Niat umrohnya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dengan berihram karena Allah. Langsung diiringi dengan memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang tuh. Diiringi dengan doa, sholawat kepada Nabi. Lalu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina, dan seterusnya. Terus tuh bacaan setelah kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha. Saya niat umrah dengan berihram karena Allah. Disambung langsung dengan bacaan talbiyah. Sampai kapan tuh berhentinya bacaan talbiyah? Sampai kita masuk ke area matop alias tempat tawaf. Begitu kita akan memulai untuk tawaf, baru berhenti bacaan talbiyah. Jadi umrah dulu tuh. Kenapa umrah dulu? Diselesaikan semua amalan-amalan umrah. Karena tadi kita ngambilnya haji apa namanya? Tamattu. Mendahulukan umrah, baru niat haji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda tentang apa? Tentang ihram, niat masuk dalam mengerjakan haji, atau niat masuk dalam melaksanakan nusuk amalan haji atau umrah. Nah, diperintahkan untuk niat dulu. Dari mana dasarnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum. Itu udah hafal ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu akan sah binniyat
kalau disertakan dengan niat. Niatnya bagaimana? Kena umroh dulu seperti tadi. Atau dia memilih lafaz niat yang lain. Mana? Labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji, labbaik Allahumma umrotan. Jadi boleh nawaitul umrota wa ahramtu biha. Boleh juga labbaik Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilan ya Allah umrotan dengan berumroh. Dengan berumroh. Atau juga labbaik Allahumma bi umrati. Jadi boleh labbaik Allahumma umrotan. Boleh juga labbaik Allahumma bi umratin, tinggal tambahin huruf ba. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Nah, setelah kita niat seperti itu, berarti mulailah diberlakukan semua larangan-larangan ketika ihram. Ketika ihram. Tidak boleh pakai peci bagi laki-laki apapun bentuk pecinya. Di kepalanya laki-laki itu nggak boleh mengenakan sesuatu apapun, nggak boleh. Pecinya juga nggak boleh, peci hitam, peci putih, semua peci nggak boleh. Kudu dibuka bagi laki-laki. Ada yang tanya, bagaimana orang lagi sedang ihram pakai payung? Karena kondisinya lagi sedang panas. Lalu memang dianjurin, disuruh untuk membawa payung. Dipakai itu padahal dia lagi sedang ihram. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang namanya payung bukan melekat, nempel di apa itu? Di kepala. Kan di atas. Tuh. Tinggal mengkondisiin aja dah. Bagi perempuan itu nggak boleh menutupi bagian mukanya. Perempuan. Di ihramnya laki-laki itu ditandai di kepala. Kalau ihramnya perempuan di bagian muka. Kudu dibuka. Jadi nggak boleh ditutupi dengan cadar. Termasuk pakai mas. Kudu dibuka. Itu salah satu bagian kecil yang dilarang ketika ihram. Bagi laki-laki tidak boleh menutupi bagian kakinya, jari-jari, ujung-ujung jarinya nggak boleh ditutupi. Begitu juga bagian tumit. Jadi jangan pakai sepatu bagi laki-laki. Karena ketika pakai sepatu, jari-jari depannya akan tutup. Begitu juga bagian tumitnya. Duduk bagaimana? Boleh pakai sendal jepit. Kalau nyaman. Pakai sendal jepit. Atau pakai sendal apa? Istilah sekarang sendal orang mau naik gunung. Aman loh. Nah, bagi laki-laki, kalau perempuan kan memang seluruh anggota badannya mulai dari kepala sampai ke kaki kudu tertutup kecuali
Ini larangan-larangan. Selama belum selesai melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul yang ditandai dengan mencukur, belum boleh dibuka ihramnya. Ini kadang-kadang orang banyak melanggar. Mungkin karena kecapean, begitu udah masuk ke kamarnya masing-masing, langsung letak di tempat tidur tanpa disadari, ibu-ibu membuka apa? Membuka jilbabnya, tutupannya. Laki-laki juga enak tuh kain ihramnya. Main buka sehingga aurat kakinya kelihatan. Tuh. Ini larangan-larangan. Baru boleh dibuka nanti setelah kita udah mulai turun tawaf. Tawaf itu apa sih? Memutari, mengelilingi Ka'bah yang diawali dari rukun yang namanya Hajarul Aswad. Sampai di mana? Sampai ketemu lagi dengan rukun Hajarul Aswad. Dihitung 1 putaran. Di mana diletakkan batu Hajarul Aswad? Di sisi pertama, tepi pertama dari yang namanya Ka'bah. Tingginya kurang lebih 1,5 meter. Tinggi dari Ka'bah kan hampir 15 meter. Jadi 1,5 meter itu tingginya diletakkannya batu Hajarul Aswad. Jadi artinya orang yang pendek juga bisa masuk, bisa nyium. Orang yang lebih tinggi lagi juga bisa nyaman kedua-duanya. Nah, sisi pertama, tepi pertama dari Ka'bah itu namanya sisi Hajarul Aswad. Pertanyaannya, kenapa sisi pertama dari Ka'bah dinamai Hajarul Aswad? Karena disitulah diletakkannya batu Hajarul Aswad. Nih, sisi pertama. Ya, kemudian dari situlah dia menghadapkan badannya dengan mensejajarkan bagian nih ke sisi Hajarul Aswad. Ngadep dia begini. Lalu membalikkan badannya. Bergerak kakinya yang pertama dengan kaki yang apa? Kanan. Pertamanya tuh. Muter. Jalan. Terus jalan. Nah, kemudian di sini nih dapat beberapa meter dari sisi Hajarul Aswad ada bangunan bentuknya stupa. Ada kacanya. Di dalamnya ada bekas tapakan Nabi Ibrahim. Padahal masaknya zamannya cukup jauh. Nabi saja sudah 1400 tahun lebih. Tetap masih ada. Apalagi ke zaman Nabi apa? Ibrahim. Fihi ayatum bayyinat. Padanya itu ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sampai sekarang masih ada. Yang kita sebut apa tadi? Maqam Ibrahim. Makom yang dimaksudkan bukan makom yang dimaksudkan seperti kita nyebutnya. Makom itu apa? Di kita kubur
bukan maksudnya kuburan Nabi Ibrahim. Makom maksudnya apa? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ketika dia membangun menyusun batu-batu dari Ka'bah. Disebutnya apa? Makom. Kalau di kita makom kuburan. Bukan itu maksudnya. Tuh, jadi Nabi Ibrahim ketika nyusun Ka'bah tuh batunya disusun. Kemudian batunya ketika disusun bukan semakin ke bawah tapi naik ke atas. Nabi Ibrahim tidak bisa menjangkaunya. Dibuatkanlah itu makom. Kalau istilah tukang di kita namanya apa? Iya, steger. Cuman kan kalau semakin tinggi, kalau steger buatan tukang, disusun lagi, ditambahin lagi kayunya. Tapi makom Ibrahim itu nggak pakai ditambahin lagi. Ngapain lagi? Naik aja sendiri. Nggak pakai Nabi Ibrahim nyari bambu lagi, nyari yang lainnya untuk naikin. Enggak, langsung aja naik. Tuh makomnya. Kenapa itu ada tanda-tanda bekas pijakan dari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mau naik ke makom itu? Jadi bagian yang diinjak oleh Nabi Ibrahim tanahnya rada empuk. Itu sehingga begitu injak kaki Nabi Ibrahim dua-duanya agak ke dalam. Agak ke dalam. Makanya sekarang tandanya itu. Allah Maha segalanya itu menjadi tanda kebesaran Allah supaya tahu nanti umat manusia yang ada di belakangnya. Allah Maha Kuasa masih tetap berada. Jangankan ya makom itu, Fir'aun aja sampai sekarang jasadnya masih apa? Masih ada. Dimumikan. Supaya apa? Orang-orang yang di belakangnya tahu, nih Fir'aun orangnya. Yang dulunya jadi apa? Ya, ngaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Diabadiin tuh sama Allah. Biar orang nanti tahu mana sih yang namanya Fir'aun. Nah itu. Jadi Allah membuat tanda-tandanya supaya jelas kebesaran, kekuasaan Allah. Biar menjadi apa bagi kita? Tambahan dari iman. Allah begitu berkuasa. Coba lihat langit, Pak. Yang begitu luar biasa luasnya. Dikata lebar. Enggak pasti lebar. Dikata panjang. Enggak pasti. Tuh luasnya langit. Luasnya kayak begitu. Itu bagian dari apa? Dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi banyak nih alam ini menjadi tanda. Supaya kita membuka hati kita. Membuka iman kita. Allah bukan sekedar. Ya, tapi punya kekuasaan. Bahkan ayat yang sering kita baca. Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Lillahi itu akhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi kepunyaan. Lamnya namanya lam lil milki. Lillahi kepunyaan siapa? Allah. Yang mana? Ma fis samawati. Yang ada di langit maupun di apa? Di bumi, termasuk semua isi-isinya. Nah, supaya apa? Manusia jangan sombong. Manusia jangan ujub. Ya,
Lah orang udah dibilang kepunyaan Allah, masih ngaku kepunyaan kita. Kepunyaan Allah, langit dan isinya. Makanya nggak boleh kita sombong dengan keberhasilan kita dalam beberapa hal. Jangan. Kita mati bang diapain itu? Dititipin saja sama Allah. Yang namanya bahasa titipan, ntar akan diambil kembali oleh yang apa? Yang punya. Kita mau dititipin doang. Jabatan dititipin, kekayaan dititipin, anak, istri, harta. Semua titipan, ntar diambil sama yang punya. Kita hanya diberikan kelola yang benar tuh. Tuh, bukan untuk dibangga-banggain, bukan untuk disombong-sombongin. Ya, itu maksudnya. Dah singkatnya, meninggalkan Madinah untuk melaksanakan apa? Umroh, karena tadi udah niat. Selesai niat, perbanyak tadi yang disebut dengan talbiyah. Apa sih talbiyah artinya? Memenuhi panggilan. Katanya mana? Labbaik Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi semua orang yang bisa melaksanakan haji, semua orang yang bisa melaksanakan umroh, kenapa? Karena panggilan Allah. Wa adzin fin nasi bil haji. Ibrahim kasih tahu manusia. Seru tuh manusia, panggil tuh manusia. Untuk apa? Bil haji, untuk melaksanakan haji. Makanya Nabi Ibrahim ketika disuruh sama Allah untuk menyeru, memanggil manusia, Nabi Ibrahim nanya, ya Allah, apakah suara saya akan didengar oleh orang-orang yang ada di dunia? Jangankan orang-orang yang ada di dunia, beberapa meter dari saya ketika saya menyeru manggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah telah mewajibkan, qad faradallahu, Allah telah mewajibkan kepada kamu itu haji, fahujju, ayo kerjain tuh haji. Jangankan orang yang ada di Indonesia, beberapa meter dari tempat gunung yang namanya Jabal Abi Kubais, yang sekarang jadi apa itu? Istana Raja. Istana Raja. Jadi gunungnya itu berdekatan dengan tempat orang memulai sa'i. Ya kan, Sopak. Oh, kesananya tuh gunung tuh besar, tinggi. Dulu Jabal Abi Kubais, tempat di mana Nabi Ibrahim naik ke atas untuk menyeru manusia. Oh, di atas Jabal Abi Kubais. Sekarang jadi istana, Pak. Jadi istana raja. Jadi raja kalau kebetulan lagi tinggal di istananya itu, misalnya hari Jumat, dia mah sholatnya kagak turun ke bawah. Udah cukup pintunya dibuka, dia sholatnya di situ. Ya, sama Bapak, bukan saja si raja yang ada di atas istananya, yang dulunya Gunung Jabal Abi Kubais, yang dekat tuh hotel-hotel yang dekat, yang ada apa jam apa itu, gadang di WC pintu 3 tuh. Itu orang-orang ada yang kagak mau turun sholat ke bawah, masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Daripada nanti saya turun ke bawah, masuk, orang berjejalan, berebut, saya kagak khusyuk. Lo mendingan dari hotel itu. Kan kelihatan juga. Kedengeran imam.
Udah gitu enak lagi di atas mah, di hotel itu sholatnya. Dia punya apanya nih? Ini apa namanya? Iya, karpetnya enak lagi. Jidat gak buka begitu di bakal sujud enak, nggak sakit. Kayak kita kan ini rada apa? Rada sakit. Punya bulu-bulunya, Pak. Tuh. Ada yang kagak turun, Pak. Biasanya orang-orang yang di sini nggak mau kepanasan, yang serba segalanya dilayanin. Oh, udah dah, jangan turun dah, panas ntar, kepanasan pada hitam. Nah, sholat aja di hotel di atas. Tuh. Kecuali dia lagi tawaf doang bisa. Itu juga tawaf kalau sekarang-karang ini mungkin dipilih, bukannya di area apa itu tempat tawaf bawah yang ada Ka'bahnya. Mungkin sekarang, apalagi sekarang kan bisa pakai motor tuh, motor listrik, atau juga makin bisa mobil yang kayak orang main golf. Oh, orang udah begitu, Pak. Tapi nggak pernah ngeliat Ka'bah dia. Banyak yang milih sekarang. Padahal diperuntukkan kendaraan-kendaraan itu dipersiapkan bagi mereka-mereka yang uzur. Gak kuat jalan. Coba Pak, nanti ini yang mungkin tahun ini ada yang berangkat untuk haji. Tahun ini. Ya kemungkinan melihat tawaf di bagian bawah orang begitu berjubel, ramai, ada kekhawatiran. Naik tawaf di lantai 2. Kalau tawafnya di bagian bawah sudah 4-5 kali putaran, dia tawafnya ngambil di atas. Baru 1 putaran juga belum habis. Karena ruangannya semakin apa itu? Semakin gede, semakin luas. Tuh, Pak. Nah, jadi selagi kemarin kita udah bahas loh. Jadi bukan saja yang disebut dengan mampu karena ada ongkosnya, ada duitnya. Tapi juga disebut dengan kata mampu, fisiknya juga ya kuat. Kayaknya amat kurang pas kalau ada orang sama orang tuanya atau saudaranya diajak apa ya pergi haji, alasannya ntar aja deh Pak kalau saya udah tua-tuaan. Padahal ketika orang haji umrah diperlukan fisik yang amat kuat, prima. Tuh. Jadi rukun pertama apa? Niat memulai umroh. Kenapa kita umroh dulu dalam haji? Lantaran mengambil hajinya haji apa tadi? Tamattu'. Tawaflah mulai dari sini nih Pak. Kita di sono misalnya dapat noh. Yang penting badan kita nih ujung lambung kanan bersejajaran gitu tuh berdiri. Nah, mulai bergerak, mulai kaki kanan dulu jalan. Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika ya wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jalan baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lewat di depan yang namanya Maqam Ibrahim. Baca ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jalan lagi doa, sambung lagi dengan
Subhanallah walhamdulillah sampai selesai. Ya. Sisi kedua. Nih, tepi kedua. Pinggir kedua dari Ka'bah. Namanya sisi Iraqi. Namanya sisi Iraqi. Kalau yang di sini apa tadi? Hajarul Aswad. Nah, yang kedua ada tuh sisi Iraqi. Apa yang dimaksud dengan sisi Iraqi? Sekiranya kita ambil tali tambang, kita tarik terus sejajar dengan itu sisi kedua, ketemulah dengan negeri yang namanya negeri Irak. Tuh, kalau ditarik karena sejajar dengan negara Irak, negeri Irak, makanya disebut sisi keduanya Iraqi. Dah, muter jalan. Di sini ada pintu tuh yang orang bisa masuk ke dalamnya. Lalu setengah lingkaran. Enggak penuh seperti Ka'bah. Itu juga namanya bagian dari Ka'bah. Jadi dia punya pondasi ini kena setengah lingkaran, jadi pondasinya di sini sebenarnya. Dulu Ka'bah sampai situ. Sekarang hanya di setengah lingkaran. Yang dalamnya disebut dengan Hijir Ismail. Hijir Ismail bagian dari Ka'bah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pengen sholat di dalam Ka'bah. Apa saran dari Nabi? Wahai Aisyah, engkau sholat di Hijir Ismail, berarti sama halnya kamu sholat di dalam Ka'bah. Sekarang diatur lagi masuknya. Enggak sebebas kayak dulu. Dulu mau berjuang dengan tenaga, pikiran ketika kita masuk di dalamnya. Sekarang diatur, perempuan biasanya setelah Isya tuh. Untuk giliran perempuan. Kalau dulu makan laki perempuan mah masuk bareng. Sekarang enggak, perempuan-perempuan. Ya, laki-laki. Jadi lingkaran enggak penuh itu masih bagian dari yang namanya apa? Ka'bah. Enggak boleh ketika kita lagi masih tawaf tangan kita megang. Ya, itu yang setengah lingkaran tuh, yang disebut dengan al-hatim. Lagi tawaf, kebetulan tawafnya dekat dengan Ka'bah. Tangan tinggal beginiin aja. Megang tuh sambil jalan. Hukum tawafnya ketika dia baru megang, dianggap tawafnya batal. Iya, justru itu. Justru itu yang harus diapain. Iya. Karena syarat dari sahnya tawaf, sunnahnya berdekatan dengan Ka'bah, tapi tidak boleh lagi tawaf itu megang Ka'bah. Nah, ini yang kemarin saya awali. Awalinya bagaimana pengalaman yang ada. Itulah banyaknya orang mumpung tawafnya lagi dekat dengan apa? Megang aja dah. Itu hukumnya batal tawafnya. Itu Pak. Jadi kalau mau megang nanti mau nyium kena rasa rindu senengnya. Ntar kalau udah selesai tawafnya. Ini yang Nabi bilang. Sayati zamanun, nanti akan datang suatu ketika orang tawaf itu disebut dengan lahin, sahin. Sia-sia orang yang tawaf. Nah, salah satunya tadi yang Pak Ketua tanyakan. Banyak orang yang megang. Nah, itulah. Ini yang Nabi bilang 14 abad yang lampau. Tawafnya sih iya.
tapi dihukumkan lalai dalam tawafnya, berarti nggak diterima. Gitu enggak? Ini yang kita pelajari. Ya kalau mereka memang nggak tahu hukumnya, ya mudah-mudahan dimaaf. Tapi yang sudah tahu hukumnya, ketika tawaf dekat dengan Ka'bah, megang-megang, nah itu yang harus dipertanyakan. Begitu Bapak dan jamaah.